entah bagaimana cara berpikir, entah kemana kiblat mereka sehingga ada pacaran sama laki-laki. Itu tidak normal. Saya tidak pernah melihat ada kerbau pacaran sama laki-laki dengan kerbau lain. Loh dalam kalau lemau agam pacaran sabi-sabi lemau agam, nggak pernah saya lihat tuh. Jadi kalau ada manusia yang tingkahnya begitu, kan lebih baik si kerbau ini, si lembu ini. Dia nggak punya pikiran, nggak punya potensi pikiran sebagaimana yang kita miliki. Mereka cuma punya insting kan. Tidak lebih daripada itu. Cara hidup mereka dengan insting tuh. Dengan kebiasaan, dengan meniru-niru itu ucapan kita itu. Kalau kita suruh jalan dia ke kiri, ya ke kiri dia. Apa yang pertama dia dengar, dia paham itu. Walaupun nggak pernah diajarin sebagaimana kita diajarin di sekolah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Pertama sekali mari sama-sama kita persembahkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini kita telah ditentukan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka memuliakan nabinya, nabi yang sangat dicintai oleh Allah. Tentu saja kita juga sangat mencintai beliau. Mudah-mudahan nanti di akhirat dipertemukan kita semua dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita sering berselawat kepada beliau sebanyak mungkin, supaya cinta yang ada di dalam diri kita disambungkan kepada beliau oleh Allah. Jadi dengan banyak menyebut nama beliau dalam bentuk salawat, itu membuktikan apa yang kita ungkapkan, rasa cinta kepada beliau. Karena bersalawat kepada Nabi itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Bersalawat kepada Nabi itu bukan boleh ada, boleh tidak. Hukumnya wajib. Ini dalam kalimat ini kalimat sallu alaih itu amar lil wujub, perintah wajib. Kalau dalam sempat dalam salat kita nggak sempat baca salawat kepada Nabi, maka salat kita dinyatakan tidak sah. Bagaimana mungkin diterima salat? Sah saja tidak. Nah begitu. Jadi begitu hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, siapa yang mau dekat dengan kami di akhirat nanti, di hari kiamat, maka dia mesti bersalawat sebanyak mungkin kepada kami. Aqrabun nasi ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari akhirat adalah, di hari kiamat, adalah mereka yang banyak bersalawat kepadaku. Bukan yang ada bersalawat, tapi yang banyak. Kalau banyak pasti ada. Kalau ada belum tentu banyak. Paling-paling 3 siapa yang 3 baju kauri tinggal Nabi 3. Jadi mestinya banyak berselawat. Dalam berbagai hadis itu dianjurkan banyak berselawat. Aksiru minas salati alayya, perbanyakkan oleh kalian salawat kepadaku, juga mesti banyak. Nabi merupakan
utusan Allah yang dipercayai oleh Allah menjadi nabinya. Sehingga ada kalimat yang menyatakan begini, la ilaha illallah Muhammadun aminullah. Muhammad itu kepercayaan Allah, artinya dipercayakan oleh Allah Nabi untuk memimpin umat ini, untuk mengembankan amanah yang sangat berat ini. Allah percaya kepada Nabi Muhammad bahwa beliau mampu melaksanakan tugas ini, tugas yang berat dan mulia ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh beserta Ibu, penghormatan kami kepada Bapak Sekretaris, kemudian semua Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini yang saya muliakan. Ya, ini mohon maaf tidak sempat disebut semuanya ini, karena waktu kita ini terbatas sekali. Sebelum azan maunya kita sudah selesai, ya. Pertama sekali saya berapresiasi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Meskipun kita sibuk dengan tugas masing-masing, tapi untuk Nabi kita punya waktu. Ya, jadinya termasuk orang cerdas semikir. Ladum teh sibuk dah maham tu yang semayang ni. Dan sempat bagau sibuk dah lah yang mana maham semayang tu. Jadi dia tidak ingat itu adalah yang dia sampaikan kebodohan. Tapi karena mungkin karena agaknya sibuk kan, mungkin ngebegah bahwa agaknya manusia sibuk suatu kebanggaan sehingga kecolongan kalau begah. Hana mudah memang semayang. Nah, jadi mati yang nantinya yang kesemayang. Lihat nak dengar itu. Jadi saya berterima kasih saya diundang di sini untuk menyampaikan ceramah di hadapan Bapak dan Ibu. Tentu saja masalah agama, bukan masalah hutan, dan saya tidak mengerti hutan walaupun pernah tinggal di hutan, Pak. Yang kedua, bahwa saya hari ini merasa dimuliakan. Pak biasa aja menyanyi kanto-kantonya yang ceramah juru kanto, Pak. Ya, Profesor, Doktor, saya tidak punya apa-apa. Saya dimuliakan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Bukan Bapak ini nggak mengundang, mungkin nggak nyambung, tidak paham sambung, Pak. Ya, jadi uronyo entah kipuan ron semki ron undangnya punya salah-salah andung bumuah Pak Gadis. Ya, dengan keterbatasan ilmu kami, ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa mengapa Nabi Muhammad itu terus dikenang. Tiap tahun itu ada maulid Nabi. Ada orang lain yang ada hari ulang tahun untuk manusia biasa itu cepat sekali pudar. Tapi Nabi Muhammad dari dulu dan yakin sampai kiamat dunia terus ada itu. Nabi kita itu dibesarkan oleh Allah. Sehingga ada istilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah kita dengar seorang pun yang mengatakan nanti malam ada maulid Nabi kecil, enggak ada itu. Mesti Nabi besar. Atau Nabi sedang, enggak ada juga. Memang besar. Yang besar sebenarnya apanya itu? Bukan badannya, Pak. Yang besar kemuliaannya, keutamaannya, bukan badan. Kalau badan Nabi itu sedang, ukurannya sedang. Sedang pun kalau menurut saya itu sedangnya sedang dulu, bukan sedang hari ini. Sebab ada bukti peninggalan baju beliau itu yang dirawat oleh keturunan Uwais Al-Qarni, itu agak besar bajunya. Jadi sedangnya sedang dulu, bukan sedang sekarang. Sedang jino mungkin bebelun sedang di masa dulu itu karena Nabi Adam yang paling besar. Kalau Nabi Adam itu tinggi tubuhnya itu sampai 60 hasta menurut hadis Bukhari. Khalaqallahu Adam wa tuluhu situ nazira'a.
Allah telah menciptakan Nabi Adam dengan ketinggian tubuhnya 60 hasta. 60 hasta itu kalau dimeterkan itu Pak menjadi lebih kurang 27 meter. 27 meter panjang dia. Badannya itu lebar lebih kurang 6 meter lebar Pak. Ya pintunya apa lain. Kalau pulang ke rumah ya semuanya itu harus hancur kalau kita masuk kalau badan kita sampai 6 meter. Kamar tidur aja 4 meter. Mengapa besar sekali? Itu edisi khusus, edisi spesial. Beliau nggak punya ibu. Kalau melalui ibu yang lahir, orangnya 6 meter lebar, coba bayangkan ibunya kayak apa. Ini bukti kekuasaan Allah. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tanpa ayah dan ibu. Ini bukti kekuasaan. Ya. Kemudian diciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Nggak punya ibu juga kan? Apa semua wanita diciptakan dari tulang rusuk suaminya? Cuman Siti Hawa, bukan ibu-ibu ini dah. Kalau semua istri-istri diciptakan dari tulang rusuk suaminya, kalau suaminya tukang kawin, macam mana itu? Misalnya suaminya ada 6 istri, berarti tulang rusuk 6 krek kanan dia. Nggak bisa jalan lagi tuh. Jadi cuman Nabi Adam ya tulang rusuk Nabi Adam itu yang diambil. Sehingga namanya Siti Hawa karena Siti Hawa itu diciptakan dari sesuatu yang hidup. Tulang rusuk itu hidup tuh. Diambil oleh Allah. Bagaimana caranya? Itu nggak ada ilmu itu. Wallahu alam. Itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini kita mau ngomong sebentar kelebihan Nabi Muhammad nih, tapi melalui Nabi Adam. Setelah Siti Hawa diciptakan, Allah memberikan rasa suka kepada wanita, dalam hati Nabi Adam, saling mencintai. Jadi Nabi Adam galak ke Siti Hawa galak ke Nabi Adam. Ini normalnya sebenarnya begini, yang cowoknya suka sama ceweknya dan sebaliknya. Makanya kalau cowok sama cowok itu bukan normal, itu abnormal. Maka orangnya nanti kemajuan manusia entah bagaimana cara berpikir, entah kemana kiblat mereka sehingga ada pacaran sama laki-laki, itu tidak normal. Saya tidak pernah melihat ada kerbau pacaran sama laki-laki dengan kerbau lain. Loh dalam kalau mau agam pacaran sabi-sabi mau agam, nggak pernah saya lihat tuh. Jadi kalau ada manusia yang tingkahnya begitu, kan lebih baik si kerbau ini, si lembu ini. Dia nggak punya pikiran, nggak punya potensi pikiran sebagaimana yang kita miliki. Mereka cuma punya insting kan. Tidak lebih daripada itu. Cara hidup mereka dengan insting, dengan kebiasaan, dengan meniru-niru itu ucapan kita. Kalau kita suruh jalan dia ke kiri, ya ke kiri dia. Apa yang pertama dia dengar dia paham itu. Walaupun nggak pernah diajarin sebagaimana kita diajarin di sekolah. Maka dalam surah Al-A'raf itu Kal-An'am juga, itu binatang itu, binatang ternak. Maka kita Bapak, maaf ya, saya juga semuanya ya, mari kita jaga anak-anak kita, jangan sempat nanti mendapat gelar an'am, binatang dalam pandangan Allah. Maka ini tanya rumah udah periksa ibu, ini kalau tingkahnya sudah ke laki-lakian, itu udah abnormal, panggil, tanya ada apa itu, tanya what's wrong with you, punya masalah kah, pulau tak, punya keraliup mana. Yang cowoknya juga demikian, yang cowoknya panggil, ini kamu tingkahnya udah kayak cewek-cewek ini. Atau yang cowoknya sama-sama cowok, ada apa kamu begitu close, begitu dekat begitu. Itu mesti diperiksa supaya selamat generasi ini Pak. Ya, ni anak jaga yang dia pimpin nanggung oleh bencong-bencong tu begitu. Ya, mau muda nambah nak buat boh bencong kamu ni ayah. Ya, apa yang materi tata nombor dah tu. Enggak benar loh. Cara hidup orang Islam itu kiblatnya jelas, pedomannya jelas. Ya, kejuk pedoman oleh Allah Taala supaya jangan melenceng daripada ini cara bergerak. Ada pedoman. Al-Quran huwa kalamullah hudal linnas hudal lil muttaqin wa hudal lil mu'minin. Mencari di luar yang ini pasti celaka dunia akhirat. Udah siapa Bapak? Maaf. Ya, si Azapo udah singkat sekali hidupnya.
Maka di dunia ini kita prepare diri kita untuk mendapat kebahagiaan akhirat, bukan dunia. Bukan dunia ada. Kalau ada orang mencari kehidupan dunia itu bohong, nggak ada kehidupan dunia. Karena Allah tidak menciptakan kebahagiaan di dunia, Pak. Nggak ada. Ngapain dicari? Memang nggak ada. Kita mencari sesuatu yang tidak ada. Nggak ada. Tapi kan ada ayat Rabbana atina fid dunya hasanah, kan doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul. Tapi maksud saya adalah tidak ada kebahagiaan yang hakiki di dunia ini. Tidak ada. Sebentar aja hilang. Sehat, sebentar aja sehat. Coba bayangkan Ibu. 2 tahun yang lewat, bagaimana kita? 10 tahun yang silam, barangkali masih gagah. Gagah perkasa. Kuat. Masih strong tubuh kita. Pikirannya masih cas. Memori masih mantap. Hari ini memori kita terganggu karena berbarengan dengan pertambahan usia kan. Anu kunci motor bajaro, hei dah minta anu kunci. Mana kunci mobil? Ini udah terlambat mau dinas saya. Pada kunci di tangannya. Yang kamu lagi lah. Memori mulai keroposan tuh. Belanja ke pasar, shopping sama ibunya. Bapaknya pulang duluan, ibunya tinggal di pasar. Gak ingat lagi dia bawa istri dia. Sampai di rumah tanya mananya, mamanya mana Pak? Memangnya saya jalan sama mamamu? Iya Pak. Yang kamu lihat Pak. Itu tanda-tanda bahwa malakul maut mau datang ke rumah. Ini mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bukan kebohongan ya. Ini fakta ini. Sering orang salat maghrib di masjid, bawa kereta, pulang jalan kaki. Di rumah baru tahu, Pak nggak bawa pulang Hondanya Pak. Memang iya saya bukan jalan kaki tadi. Nyan kasih tengah homo jebit. Nyawang kasih tengah dua. Udah, saya mau teruskan yang tadi itu. Begitu Siti Hawa jadi diciptakan, pun nampaknya memang cantik sekali beliau. Memang Siti Hawa itu cantik. Istri Nabi itu semua cantik-cantik. Nabi Adam berhasrat tanya sama Siti Hawa, siapa kamu nih? Saya ini wanita, ini perempuan. Mengapa kamu ada? Kenapa kamu diciptakan? Siapa namamu? Nama saya Siti Hawa. Mengapa kamu disebut Siti Hawa? Karena aku diciptakan dari sesuatu yang hidup. Itu terulang rusuk dari itu. Namamu siapa? Siti Hawa. Mengapa disebut Hawa? Karena diciptakan dari sesuatu yang hidup. Nah, supaya nanti ibu bisa kebagian cerita sama keluarga. Untuk apa kamu ada? Untuk menenteramkan jiwamu. Nah, ini jelas. Ibu-ibu supaya bagaimana caranya di rumah atur demikian baik supaya suami itu selalu nyaman, tentram, supaya suami itu betah di rumah. Selama ini saya lihat tapi bukan di kita ya, di negeri orang itu suaminya paling betah di warung kopi daripada di rumah. Ya luar nangrol karena istrinya di rumah kayak trompet tuh bunyi terus. Nah model urinang lah dombu sejuk ini biasa di berapa. Bukan ibu-ibu ini, perempuan maksudnya, ya. Tukang ngomel kayak radio tuh. Radio nggak pernah berhenti tuh ngomong itu. Kalaupun kita nggak suka dengan siarannya dia ngomong terus. Tapi bilang sama dia, kamu tunggu, ntar lah, kamu diam aja, saya yang ngomong sebentar. Nggak mau tahu deh, siapa Anda. Itu wanita yang cerewet. Ya, nanti kita yang ngomong ke laki-lakinya macam mana ibu ya. Nyuri yang ini. Jadi, Nabi Adam mengatakan kepada Allah, ya Allah nikahkan saya sama Siti Hawa. Ini dasar cinta di dunia ini. Ini manusia pertama yang diberikan rasa cinta oleh Allah. Ini cinta itu anugerah Pak. Sesuatu yang ditempatkan di dalam hati seseorang manusia oleh Allah. Nggak bisa dibuat-buat cinta itu. Makanya cinta nggak bisa dipaksakan. Dia hadir dalam diri manusia itu untuk saling mencintai. Karena itu ada orang yang kita cintai, orang lain nggak suka sama orang yang kita cintai. Karena cinta itu beda, dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah anugerah. Jadi dasar cinta itu sebenarnya bagaimana kalau dalam Islam? Ya, dasar cinta mesti ya, loving each other,
saling mencintai. Dasarnya itu bukan dipaksakan. Itu hadir dalam diri manusia, sehingga dia rela berkorban apa saja karena dia mencintai. Bukan dipaksa untuk mencintai. Karena itu kita kepada Allah SWT maunya hadir diri kita, cinta kita dalam hati, bukan cinta yang dipaksakan. Coba anak-anak kita paksakan salat, dia belum cintai Allah. Di depan ibu, di depan bapak dia taat salat, tapi di luar itu tidak. Coba lihat. Sama seperti pegawai aja. Yang ke Pak Kadis, Pak punya hadir je budak ke bapak melengkel. Bapak punya anak ke dia ke anak ke empuk ke apa ada jangan Pak. Ya kamu, saya sudah lihat kamu kok. Nyanyi benar. Tapi orang bekerja lillahi ta'ala bukan menampakkan pada orang itu, hatinya jujur. Maka takut kepada Allah tidak sama dengan takut kepada manusia. Jadi pada saat Nabi Adam menawarkan diri, ya Allah, nikahkan saya dengan Siti Hawa, apa kata Allah? Boleh Adam, boleh. Tapi tunaikan dulu kewajibanmu. Apa itu Tuhanku? Maka disodorkan nama Nabi kita yang kita kenang pada hari ini, bacakan salawat untuknya 100 kali. Ini kemuliaan. Maka Nabi Adam pada saat itu bacakan salawat ibu, ya. Jadi kita semua rajin baca salawat karena ini perintah Allah. Salawat Nabi manusia yang cukup mulia ini, yang tanpa dipaksa pun orang di mana-mana Pak, di bulan Maulid itu semua bikin rapat untuk mengadakan Maulid, tidak ada yang protes. Ini kampung-kampung Pak ini yang bagi sisi, nah pernah protes, nepaksa warga supaya Maulid, tidak ada Pak. Dan waktu ada dalam rapat Maulid, tidak ada satu pun yang tunjuk tangan Pak Kisi, Maulid itu Nabi Papa ulun, tidak pernah juga itu. Ini kelebihan. Mengenang orang yang sudah tidak ada, yang mendapat kemuliaan dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meninggal dunia Pak, tinggalkan kesan pesan yang baik, maka Anda dikenang selama-lamanya dan Anda terus dikenal dan dikenal. Ya, menyahanaga kaide kenal kenang ji. Bal mati tanya orang kampung puai ke lego, nyangka aman kampung. Di rumah saja kalau enggak benar anak-anak, walaupun pura-pura nangis, lebih-lebih istri kita nangis sebentar aja. Nyok agak ada bala air rumah. Tapi kalau kita dicintai, kalau di rumah maunya jangan kemana-mana. Kalau di luar rumah maunya cepat pulang. Inilah yang dialami oleh Nabi kita ini. Mengapa demikian? Karena beliau itu mencintai, maka beliau dicintai. Karena beliau menyayangi, maka beliau disayangi. Maka tanpa kasih sayang, tidak ada orang yang menyayangi. Man la yarham, la yurham. Bandawa ada yang bahasa dengan istri bagus, sopan, segan, istri dengan kita. Anda sopan, kami segan. Tidak ada protes-protes. Minum kopi walaupun agak pahit, ditanya sama istri, enak Pak? Enak lah. Kalau enggak saya udah minum di luar, padahal pahit, misai-misai butuh. Ya, kita nggak ngomong yang membuat dia sedih, karena kita hargai dia udah bekerja kan. Nyan bapak yang cara, ya, menghargai istri, maka disayangi. Yang dalam izin mentang bu, saya izin bu, saya mau ke Medan 3 malam. 3 malam, ngapain 3 malam? Apa aja kerja sana? Dak jam si malam aja. Menyatanya hamil kalau he malam dalam izin 7 malam itu kan. Izinnya 3 malam ini, 3 hari mau ke Medan ni. Kenapa enggak 7 malam? Hamil kalau itu. Makanya bapak terima kasih. Long salut je kepada bapak dan ibu yang pensiunan ya, maaf bu ya. Ada punya ketayang hanaga selama kerja ayam pensiun ni kan. Kalau kau ada acara perpisahan, enggak perlu dibikin acara perpisahan pun berpisah sendiri kan. Ngapain kasih hadiah segala, tapi lungkala ni don nayan tidur wabo hadiah nayan hebo. Masih dikenang. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak berkat umur dan juga Ibu.
Yang mana yang lain-lain? Baik buruk akai dia kau. Hadirlah di dunia ini jadi manfaat bagi orang lain. Dia natrib kabar pisah Nabi Muhammad dengan kita apa? Hari ini kita masih ingat beliau. Ada waktu untuk beliau. Padahal kalau memang kita nggak melakukan ini, Pak, nggak ada yang menegur kita, kan? Nggak ada. Paling-paling ya teguran moral begitu. Nggak ada hubungan dengan kondisi kerja Bapak. Tapi kenapa mau? Karena cinta itu sudah Allah tempatkan di hati kita masing-masing. Maka sebesar apa mestinya cinta kepada Nabi? Maka Nabi mengatakan, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajmain. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sempurna iman seseorang manusia, seseorang kamu, kata Nabi, sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia sekaliannya. Maka karena itu ada waktu kita untuk beliau. Inilah orang-orang nanti yang insya Allah yang akan dapat menerima syafaat daripada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir semua pada hari ini nanti akan menerima syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu artinya bantuan, Pak. Saya pikir kalau masalah bantuan tidak saja di akhirat, di dunia pun orang yang dengar pengumuman bantuan yang lanteng jaga. Ada bantuan, agak jelas ke pegang, jelas ke dengar. Tapi azan begitu jelas, kurang jelas orang dengar ya, Pak. Kalian di tempat-tempat ibadat begitu jelas suara azan. Habis salat orang lain baru dia tanya, memangnya udah azan ya? Jadi Bapak dan Ibu berbahagia, makanya Nabi Muhammad itu duluan dikenal oleh Nabi Adam. Jadi Nabi Adam waktu menikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya adalah salawat, ya, salawat kepada Nabi 100 kali. Dikeluarkan dari surga waktu beliau taubat juga tawasul atas nama Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan haknya Muhammad ampuni dosa kami. Tawasul. Menyandarkan dirinya kepada kemuliaan Nabi Muhammad. Mengatasnamakan orang lain yang lebih mulia daripada kita, Pak. Lagi tanya lagi izin, yang guna lagi rekom tabo. Ibi, nyoh ibi sama itu tidak nyohana orang dalam. Oh ngam bapak pulan kamu rumpok, kamu sadir nangonya, nyan penasehat ini. Tak pelagut nanggo. Lagi tanya yang mutang beri ke kampung bagede Pak. Tanya bagede Pak, boleh enggak utang ini? Saya enggak ada beras Pak, ini uang lagi enggak ada, anak-anak saya udah lapar berapa hari itu. Oh enggak ada utang-utang di sini. Di sini coba kamu baca ini. Dia baca 6 tulisan, hari ini kontan, besok utang. Singok kaya. Tejak singok lah mana utang. Kenapa enggak dikasih? Aneh curi, aneh itu akai itu. Tapi pada begahnya Pak amanah Pak Kadis dia cok beri kelun sabosa. Nah, ini betul nama apa nomor cint telefon. Pakah hang bi dia, pakah lebih yang kalau kah kau orang bayi utang. Ilmu yang kedua ke ada kata kedai-kedai hang putang. Asal aku putang kah je kutun. Ya, jadi nyanyop kepercayaan. Begitu percaya Nabi Adam kepada kemuliaan Nabi Muhammad sehingga dia menggunakan nama Nabi Muhammad, ya Allah dengan kemuliaan Muhammad ampuni dosa kami. Kita pakai. Maka adalah kalimat ibu yang sering kita baca-baca semua. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa. Mustafa itu siapa? Nabi Muhammad. Ini kemuliaan Nabi Muhammad. Kita baca sekali semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madaya wasi'al karami. Begitu mulia Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka pada hari ini kita akan
coba dengar dan ingin mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita apa yang menjadi pelajaran daripada beliau. Karena beliau orang yang dicintai, maka aturannya kita cintai. Karena Allah adalah Tuhan yang kita taati, maka segala titahnya kita taati, segala instruksinya kita jalankan. Ya benar. Jadi Nabi kita dalam kehidupannya, mengapa beliau menjadi contoh? Kita lihat apa yang beliau lakukan. Banyak sekali, dan hari ini cuman saya akan sampaikan 4 macam. 4 macam, pas waktu mau azan kita udah selesai, Bu. Yang pertama sekali adalah beliau Nabi Muhammad SAW tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Beliau sanggup berbuat baik terhadap orang yang menjahati beliau. Maka beliau layak sekali jadi contoh. Yang ini nih yang saya sampaikan ini, Ibu, Bapak. Saya sendiri yang menyampaikan ini memang mudah saya sampaikan ini. Ini sesuatu yang mudah kita dengar, mudah kita ngomong, tapi suka dulu dilaksanakan. Ya, it is easy to say but hard to do. Hei, dah nak kerja. Pegah-pegah haju. Kalau begitu kena disampaikan, ilmu nggak bisa dirahasiakan, nggak bisa disembunyikan. Coba ciptakan karakter kita bangun macam ini. Agak berat, Pak, tapi insya Allah ini jalan menuju kemuliaan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak dendam maksudnya. Sehingga beliau menjadi contoh. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Supaya kita tidak kemana-mana mengambil idola hidup yang lain, Pak. Maka Allah panggil kita, ayo orang-orang beriman semuanya. Orang-orang yang sering ingat Allah, orang-orang yang yakin mati, ada hari bangkit. Ini dengar. Untuk kamu semuanya, untuk hidupmu, cara hidup, cara memimpin, sebagai apapun kamu, apa kamu sebagai pemimpin individu, pemimpin keluarga, pemimpin mayoritas umat manusia, maka caranya ada pada diri Rasulullah. Apanya itu? Uswatun hasanah. Tauladan yang baik. Yang tentunya tidak dimiliki oleh orang lain sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa itu? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi mengapa kita ini tidak merasa nyaman dalam hidup, apakah berumah tangga, sebagai individu, bermasyarakat, bahkan bernegara, karena kita lari dari apa yang Allah sampaikan. Seolah-olah pikiran Nabi Muhammad aja dipakai. Kalau kita ngomong lurus masalah agama, lagi yang mau tulis dalam kitab, ada bukan? Lagi dalam Quran, lagi dalam hadis. Kayak pegai tanya ekstrim, tidak bineka tunggal ika, yang mendul simbol-simbol yang dimunculkan oleh orang lain, dibikin opini supaya kita sama Islam itu mantuk untuk lebih gerado. Ya, diajarkan kita kebersamaan. Islam itu punya batas, Pak. Ada toleran. Jadi tanya benda pegahnya hanya ya pemulia agama lain kayak begitu intoleran. Kibaji bu toleran. Matewanya penjubui tanya bubui dia penjuh. Bukan begitu ajaran Islam. Lakum dinukum waliyadin. Jelas tuh. Kita tidak mengganggu mereka, mereka jangan mengganggu kita. Yang mana kali pernah cerdas oleh Nabi Muhammad SAW. Brilian otaknya. Bahwa beliau mengetahui apa yang sesuatu yang menjadi rahasia. Yang ini kok udah pun. Nah, jadi kita jangan mengandalkan otak kita seolah-olah Nabi Muhammad sudah tidak cocok karena sudah kadaluarsa pikirannya. Tidak begitu. Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi panglima anbiya di dunia ini sampai akhirat juga.
Nanti beliau bangun di depan khalayak tu. Orang semuanya itu berada di mahsyar itu, enggak ada yang berani ngomong sepatah pun. Tapi beliaulah yang ngomong, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah panglimanya, tuannya anak Adam. Saya ketua nabi-nabi. Beliau nanti ngomong di akhir, wala fakhra, namun demikian saya tidak sombong. Karena begini Ibu Bapak, Nabi Muhammad di-SK-kan oleh Allah menjadi panglima anbiya. SK-nya itu sifatnya up to date sampai kiamat dia nak cabut-cabut. Tanya lagi yang pensiun kan lihat SK lagu ni. Nabi Muhammad anak pensiun. Nak dengar mantan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mantan Nabi nak tahu urungkeun. Tapi punya mantan kepala dina, mantan gesina, bahkan mantan ku imumna. Mantan suami ada, mantan isteri ada, semua mantan-mantan. Antum tak pernah tak dengar Nabi Muhammad mantan Rasulullah. Kita enggak pernah dengar. Yang jadi bukan cakap bohong kita itu. Ya Ibu, camkan baik-baik siapa Nabi Muhammad. Kemudian untuk kita, supaya kita lebih percaya untuk mengikuti beliau. Allah saja percaya kok Muhammad aminullah, ya. Kemudian yang kedua adalah silman kataan. Ini ajaran beliau. Jadi yang penting inilah, kalau maulid Nabi itu yang penting ini, bukan makan tiap hari kita bisa makan kok. Ya. Apalagi bapak ini tiap hari makan bersama dengan anak istri, kawan-kawan dan sebagainya, itu lumrah. Ini yang paling penting. Silman kataan, bahwa engkau menghubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan kepada engkau. Ini ajaran Nabi Muhammad. Orang putuskan hubungan dengan kita, kita sambung, Pak. Coba, orang yang berjiwa besar akan lakukan ini. Cuma orang yang sempit pemikirannya, yang dendam sama orang lain. Kan ada istilah begini, udah kita habis putus dunia akhirat. Yang silai kampung no ke, yang matikah hang bojak, matilung baik aja. Lepa kita ubah. Mamanya lagi yang orang ke Banjaran. Saya begah matilung baik aja, matikah hang bojak. Miawai matikahnya dia ayo. Maka kita mampu nak kedepu kau meninggal. Teruk dia bila boleh nempai babahu. Kau pujak pun masalah. Itu je diwarisi itu kebodohan tu. Ya, jadi kebodohan jangan kita warisi sama anak-anak. Malah nak orang yang hanya aja abah ayah yang meninggal, tak jawab ayah haji meninggal. Oh kemarin tu isteri saya meninggal, kok dia nggak mau datang. Tapi begitu urinang yang meninggal, tanya atur kursi lo. Dia malu sendiri tu. Mesti nak orang tanya, Pak, orang isteri bapak meninggal, orang bapak yang kahana kerja. Nak koknya remah tapi hang kerja. Bapak kok kerja? Itulah beda saya sama bapak itu. Kalau saya juga nggak hadir ya sama kan? Ini sanggup, ini sanggup. Ini ajaran Nabi Muhammad nih, mestinya sanggup. Bukan sanggup makan waktu maulid. Dia biasa sanggup makan. Dapat jual ini puo. Cok plastik puo dua bompang lepo. Ini yang kita bawa. Ya, silman kataan. Allah suka kepada orang-orang begini nih, yang suka sambung silaturahmi. Ini sifatnya Allah. Dia nggak mau datang lagi ke rumah kita. Saya diundang tanya, ya. Begitu diundang datang. Apalagi ada musibah orang meninggal. Kalau orang meninggal nggak perlu diundang. Begitu ada pengumuman kita tahu lewat. Apalagi hari ini kan informasinya cepat begitu berkembang ya, pesat. Lewat media sosial, bapak ini udah kembali ke hadapan Allah. Ada waktu datang melayat. Inilah namanya takziah, sehingga keluarganya merasa nyaman, aman, merasa bergembira sedikit dengan kehadiran kita. Ini ajaran Islam begini. Kecuali kenduri, punya kenduri punya anak undang ya, beda aja. Apa habis ada kau? Malia kau. Kalau kenduri ada tata cara dalam Islam. Diundang 2 orang, nggak boleh datang 7 orang. Sebab itu itu kan tergantung persiapan kan. Sebelum kenduri ada rapat, apalagi menikahkan anak ya, pesta perkahwinan anak. Banda pegang rapat itu yang lepas kecil. Tamunya berapa orang Pak? Diperkirakan 1.500 atau 2.000 orang lah. Yang kalian undangan, kalian aja datang. Termasuk undangan yang mana? Mutamai lete yang 20 tamai.
Jadi kibanji jaga kauri, yang peringat bedesa. Sebab dia malay kau, hana makanan tu. Bukan pelit, bukan gak dikasih. Minyak hana makanan bagi malay kau. Dia tahu dengan ada berapa dia undang kau mau makanan tan. Memang hana diundang kau dia. Ya, yang etika ya. Jaga orang jangan malu gara-gara kita. Yang banding undang, umpamanya di undangan tertulis kepada yang terhormat Tunku Yusri. Oh, nak ada kalimat. Itu enggak boleh bawa istri. Kecuali ditulis kepada yang terhormat Tunku Yusri, garis miring istri. Yang dua aja. Baru mensabar mau, kalau bahasanya beda lagi. Kepada yang terhormat Tunku Yusri, dalam kurung keluarga. Yang mendum, mama tuan itu etika itu. Ini maaf ya, bukan guyonan ini. Memang harus nanti Bapak coba dicerna kembali itu. Benar tidak? Karena orang persiapan kan 2.000 orang, jadinya udah 8.000, udah 6.000 orang karena masing-masing bawa 10 orang, 15 orang, 12 orang. Ini kemana nih? Mana makanannya? Kadang dipersiapkan. Undangan kan tergantung kepada persiapan, kan begitu ya. Rasulullah tidak pernah membuat orang jadi malu, sengaja atau tidak. Bahkan orang kafir yang pemalai. Orang di luar agama kita itu. Begitu akhlak beliau melihat. Makanya dikenang wajar sekali lah. Semua orang punya waktu untuk Rasulullah. Coba bayangkan akhlak beliau, etika beliau, moral beliau coba. Itanya dari mana ada moralnya? Macam nanti abu kanjinya, maksudnya pendidikan moral Pancasila. Dari mana? Sampai je ke instruktur lah. Nanti itu punya copeng negara, wawa pokoknya itu. Di mana moralnya itu? Coba lihat. Mana etikanya? Ngomong doang mereka itu. Ya, makanya nggak bisa kerja jangan ngomong Pak. Misal saya, lebih bijak kalau kita ngomong sesuatu yang kita menurut kita sanggup bekerja. Kalau istilah saya, ya, talk less, do more. Bunyi pegah boleh kerja, bela pegah jaya kerja. Yang bahasa itu saya kutip itu di reklama rokok Starmil di jalan. Ya. Nanti Bapak bisa lihat tuh ya. Do less, do more, talk less. Sebenarnya itu ajaran Islam. Orang yang pegang menyalun, mudik. Banyak ngomongan. Membusa ya bah. Lihat nggak dengar? Payah pengen kau. Jadi Sayyidina Umar inilah yang beliau takutkan ini. Yang beliau takuti inilah. Sehingga keluar kalimat di benak beliau, di mulut beliau malam-malam duduk sambil merenung dan menangis. Ya Umar, ma taqulu li rabbika gada. Wahai Umar, apa yang akan engkau katakan kepada Tuhanmu besok? Beliau tanya sama beliau sendiri. Maka lumpingat segala Bapak Ibu, saya mengingatkan diri saya dan kita semuanya kalau boleh. Manfaatkan hidup yang sesingkat-singkat ini. Maka manfaatkan sehat sebelum sakit. Wasihhataka qabla saqami. Orang-orang tua dulu, kakek-kakek kita umur 70 tahun masih sehat. Berjalan di sawah, masih sanggup nyangkul. 80 umur, mata terang, pendengaran masih aktif, bagus. Omongan orang dipahami, dia ngomong orang juga paham. Ada juga kita ngomong sendiri orang nggak paham, karena lidah kita udah keluh begitu. Tapi nenek tanya macam mun Abu Syik tanya, patuha mata nak pakai kacamata. Itanya ina umur 40 tahun, orang je SMA kan nggak pakai mata kaca. SMA udah pakai itu, betul. Jangan tidak ngomong untuk orang lain, saya sendiri. Orang awal baca Quran, karena Quran yang memandang Quran lama-lama itu obat mata apa? Jadi ada 3 macam obat mata yang non medis ya, yang non medis. Yang pertama sekali adalah memandang Quran tu lama-lama waktu kita baca. Setelah nggak baca lagi pun masih punya waktu buka-buka lembaran tu, lihat-lihat. Agungkan Al-Quran tu obat mata yang non medis Pak ya. Yang kedua melihat bunda yang tercinta lama-lama, tak emak dia. Supaya lebih lama kita memandang ke orang tua kita. Kalau yang ibu-ibunya gepo manoma, gesegur gepo budak. Jadi pandangnya jadi lama itu. Yang obat mata apa?
Yang ketiga, memandang Baitullah. Itu obat mata juga ya. Jadi hadirin yang berbahagia, muda ingat manfaatkan masa muda sebelum tua. Sebelum tua. Kesempatan sebelum sempit, sibuk. Wa fararaka qabla syughlika. Nah pengajian dan kerja bapak walaupun lelah 3 minggu 3 nak pengajian di masjid masing-masing ni ya. Menyadap perhatian anak dia, saya enggak punya waktu, sibuk sekali. Tapi tengok tayang oleh Allah di akhirat malah dia. Kamu kalau ngaji itu 1 minggu sekali enggak punya waktu. Tapi ngobrol di warung kopi itu hampir tiap malam kamu ada taken absen tu. Kenapa kamu? Nah yang tengut bagi dia kau, no? Nah ya payah ya pugo oleh orang tua aku deh. Pak, jadi pulang tak? Ayo sudah jam berapa ni? 3:30 Pak. Titik malam telah gua tengok mu apa sebelah jawan tu. Yang pegawai. Ibu irmo gepres suami hana. Sajan gop tapi irmo. Kedai kopi ke irmo. Sajan gop tapi. Ada persoalan anak mau ngomong sama siapa tapi bapaknya di warung kopi. Anak betul yang Pak, lagi mah. Saya untuk saya nih ngomong ini ceramah ini untuk saya juga nih. Untuk kita semua, bukan untuk Bapak aja, maaf. Jangan lama-lama. Bukan nggak boleh nongkrong di warung kopi, ya boleh lah. Tapi sampai 6 je. Begitu masuk masjid hari Jumat, baru saja mulai khutbahnya, tengok kamu nak tepuk sibuk. Yang babut, dengar. Bawa warung kopi dengar. Ada apa di sana? Yang lumrahnya yang faktual, bukan fitnah. Jangan kalah bawa warung kopi. Dengi dinan. Berkata urina kalau mempepe urina ya wajarlah ngomel. Tiap malam boleh buka pintu sampai kalau urina namanya orang kunci juga di sini. Namanya bentar-bentar sahaja dan dengar dia. Peta yang lain, mak bapaknya mana? Baik kata yang lain, kanggap kamu meninggal juga dia. Ni mong belah tun kawin, belah tun saja warung kopi, 2 tun saja wainang. Isteri mana yang buta itu? Isteri mana yang sabar itu? Yang sini cerna apa yang lu sampaikan, kalau memang bapak melakukan demikian, robah. Warung kopi je ke tempat intikaf. Manguk kan. Pui berganti malam tak habis. Yang orang kopi memang politik inan, puteren pejabat inan, gubernur lain bawa orang kopi, puteren gesi inan, ceria awak inan bawa orang kopi. Itu masuk pula Japri ada meja. Yang orang pula Japri ada meja dan si jam duduk siap sampai sudah selesai panen. Mudah ya awak. Ya, tengok je awak muka kopi. Kuih 2 apa? Kopi apa? Tulis. Titik malam nah. Itu kebiasaan yang tidak baik, harus dirubah ya. Kalau ada apa, bukan dua apa-apa ini kebetulan ceramah di sini kan. Kan mesti langkawan panen duri lu, lagi orang suci lu. Yang pesan di laut Jakarta ni ablu nak pasai bantas tu kebetulan cocok bagi kita yang kon kai duri dia. Ya kebetulan aja nomornya sama kan begitu. Panen ya duri dia. Awak Itali bukan betul. Panen duri dia. Kebetulan aja. Itu yang kedua ya. Silman kata bahwa engkau menghubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan kepada engkau, ini adalah orang-orang yang bakalan masuk surga Allah SWT dengan mudah. Mudah-mudahan semuanya menjadi penghuni surga nanti. Yang ketiga adalah wa'ati man haraman, bahwa engkau memberikan sesuatu kepada orang yang mengharamkan kepada engkau. Artinya orang itu nggak mau berikan apa-apa buat kita, pinjam HMB, DB gratis HMB, apapun nggak dikasih. Tapi berikanlah kepadanya supaya kamu beda dengan orang tersebut. Nyanakai Rasulullah. Ya, Nabi kalau ada orang yang minta, kalau pada saat diminta nggak ada pada dirinya, susah beliau. Susah. Pernah sekali waktu Pak ada orang kasih hadiah kepada beliau. Sebelum hadiah ini dibawa pulang ke rumah, karena beliau hanya menerima hadiah, bukan menerima sedekah. Nabi hanya menerima hadiah. Sama lagi hadiah kurban Pak. Punya hadiah kurban dah kederan aja. Misalnya ini hadiah kurban waktu hari raya haji kan. Nak truk Ramadan sabah kantongnya, boleh makan. Itu hadiah. Tidak masih anak yatim, tapi utamakan yatim, fakir miskin, kemudian bisa hadiah. Jadi Nabi hanya menerima hadiah, bukan sedekah.
Karena itu hadiah sifatnya, bahwa beliau nggak bawa pulang ke rumah, ya ditaruh di depan beliau. Beliau terus duduk di masjid, kemudian yang lain datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini ada makanan, ada roti, ada kurma. Iya. Apa boleh dibagi untuk saya satu bagian, karena anak saya udah berapa hari nggak makan ya Rasulullah. Oh boleh. Kenapa tidak? Dibagi terus. Ini dibagi 3 nih. Kemudian bapak ini pulang, datang yang lain, minta lagi, dikasih lagi, tinggal 1 bagian. Ya, tinggal 1/3. Datang yang lain, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apakah ada makanan untuk anak-anak kami pada hari ini? Saya udah cari kemana-mana, memang saya nggak diberikan rezeki oleh Tuhan pada hari ini. Kalaulah ini dikasih buat saya, alangkah senang istri dan anak-anak saya. Silakan buat aja. KB ini, habis semuanya Pak. Jadi tidak ada yang tersisa di beliau. Inilah sifat yang bukan dibuat-buat nih Pak. Kalau kita nggak bisa nih. Mesti tanya ayam, mesti nak tinggal pen tertu, lagi agak tertu. Tapi Pak nak pen tertu kan, bigelung deh. Mengantar kah? Padang kah? Badan berea, bawa dah kok. Entah apa kita ngomong itu, pada kasih tidak. Bukan agar kale, laki-laki saja bu. Jangan. Padang kah? Malam apa aja? Bau dong banyak kali ngomong ya kan? Dia ada tapi beda kan? Apa ngomel yang membuat orang sakit hati, jangan ya. Jadi Nabi keengkap ya, tuh orang lain datang yang keempat, ini masalahnya datang yang keempat. Pada saat beliau datang yang keempat, makanan sudah tidak ada lagi. Kalau masih ada ya biasalah, bisa kita kasih. Ini tidak ada ini ceritanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa ini? Mohon bantuannya lah. Apa itu? Anak saya lapar udah beberapa hari. Ini etika Nabi ya, menerima tamu ya, orang yang menyampaikan keluh kesah. Kan bisa juga Nabi bertanya, emangnya kamu nggak ada kerja? Nggak ada ya Rasulullah. Memangnya kamu malas ya? Kalau kamu nggak kerja, istrimu nggak pernah marah sama kamu. Kan yang ijih dari datanya, nyakai datanya. Apa Rasulullah nggak bisa bertanya tentang ini? Oh ya bisa lah. Tapi beliau nggak lakukan. Ini memancing emosi orang ini. Adakah makanan untuk anak saya? Udah habis. Maaf, udah habis. Kamu terlambat. Tadinya ada. Udah dikasih teman-teman kamu tuh. Kamu terlambat. Begitu dibilang oleh Nabi, sudah habis, udah terlambat, kamu terlambat. Udah dibagi dengan kawan-kawan kamu. Maunya kan pulang dia kan. Udah nggak ada lagi. Tapi dia nggak pulang. Apa yang dia katakan? Bagaimana juga anak saya ya Rasulullah. Jadi kira-kira apa namanya Badrul ni, ada yang anak gok Badrul ke Banjau. Sila ke Badrul Pak napen tertur be, napen lum kero mong plu pe. Lum berlepen tertur be kan lum hana. Memang kibanci anak lum, ya ada yang Badrul. Kira-kira bujujur ke Banjau. Cinjau tu kau pai. Senangan dia memang kibanci anak lompa. Tentu saja jawaban ji beda-beda apa kan yang jawab anak kah tugas kah mana tugas lu. Nyamanya lumayan. Yang lain anak kah kata yang malun. Hotel ke mana nak kata yang malun. Yang macam-macam yang jawaban pun betul lu. Anak betul netas kamu juga. Cina survei kamu juga. Apa hasilnya? Anak kah balung ada yang kapuan ni nang rumah lu. Enak saja kamu. Tanya yang babah bagah dah apa. Apa Rasulullah nggak pintar? Cukup pintar Nabi, karena pintar beliau nggak ngomong sembarangan. Bagaimana juga anak saya ya Rasulullah? Oh begitu ya? Iya. Menyamana-mana. Tajak aju kedai pulan. Toko bapak ini. Kamu masuk ke dalamnya, kamu lihat dan kamu pilih barang-barang apa saja yang dibutuhkan oleh keluargamu. Ambil. Atas nama siapa ya Rasul? Atas nama saya. Nanti saya yang bayar. Ya, tulis atas nama Muhammad bin Abdullah. Yang buku oleh Nabi. Ada sahabat Nabi di samping, apa komen beliau? Memangnya sampai begitu ya Rasulullah diperintahkan engkau oleh Tuhanmu? Marah beliau. Marahnya tapi tidak keluar suara Pak. Ditunjukkan oleh wajahnya. Kemarahan Nabi. Akhirnya sahabatnya diam.
Itulah yang perlu dikutip oleh kita, Pak. Jadi jangan sempat tanya mulut arang habis besi binasa kaya habis apa yang punya habis engkau habis mana tu. Dia mulut semayang hadir. Saya ada bekat semayang. Oh maaf Ustaz, elok luar kuta. Sabar luar kuta ya Allah. Elok cung yang tebe memang. Jenis teh miakal, hai kal mandum Pak, 02, 2, 5, 6, 7, 8 Mesir. Kalau kita itu ya ramai juga lah. Itu sudah berapa poinnya itu Pak. Kemudian yang keempat, wa'fu an man dalaman. Ini karakter Nabi ini. Bahwa engkau sanggup memaafkan orang yang mendalimi engkau. Maka dendam jangan dibawa mati. Ya, mẹ tanya nama dia pun dalam keingat berkeingat. Ego betul. Jangan menghakimi, jangan suka memvonis, jangan suka melaknat. Mari kita bangun sifat kasih sayang sesama kita. Bikin kita menjadi saudara karena ajaran Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslim akhul muslim. Memang kaduk masa kebegalai Jibril pada Nabi Muhammad. Suatu saat nanti kalau dunia sudah mendaki kiamat, ini kejadiannya begini-begini. Karena waktu Jibril, waktu Nabi Muhammad mau wafat, kita yang lain Nabi, apakah nanti Jibril turun lagi setelah saya tidak ada? Iya, saya turun lagi. Apa yang akan engkau kerjakan ya Jibril? Yang pertama sekali adalah saya beserta malaikat yang ada atas perintah Allah, saya turun di malam Qadar, Lailatul Qadar. Itu setiap tahun, walau kamu sudah tidak ada. Kemudian apakah anda turun lagi? Iya. Apa yang kamu kerjakan? Yang pertama sekali adalah arfa'ul barakah. Yang saya kerjakan adalah al-awal arfa'ul barakah minal ardi. Saya cabut keberkahan di muka bumi. Yang tengah perhatikan Pak, kita teliti dengan seksama. Apa iya ini? Apa sudah atau belum? Ya, arfa'ul barakah minal ardi. Saya cabut keberkahan di muka bumi. Hana berkali, karena artinya semakin maju dunia, kan begitu? Karena kiamat tidak terjadi kalau ini belum membangun ini. Karena kiamat itu kan asalnya dari kata kama. Kama itu berdiri, artinya bangun. Kalau dunia itu sudah membangun semuanya, sudah serba modern, itu kiamat sudah dekat sekali. Ya, jadi kebegalan Nabi gebangkit oleh Allah, yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan peristiwa kiamat, ya, bu'istu ana wasa'atu kahataini. Saya dibangkitkan oleh Allah dengan peristiwa kiamat yang kelagian jarawanya itu Pak, dekat sekali. Artinya begitu Nabi Muhammad sudah lahir, itu kiamat sudah dekat. Ya. Jadi wa'fu an man zalaman, bahwa engkau memaafkan orang yang menzalimi engkau. Sebagai contoh terakhir daripada ucapan ini adalah ketika Nabi Muhammad memaafkan anak Abu Jahal yang begitu kejam, begitu keji perbuatannya terhadap keluarga Nabi, terhadap Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud. Karena di perang Badar orang tuanya meninggal, Abu Jahal meninggal di perang Badar, dia balas dendam. Momennya diingat, ditunggu-tunggu ketika ada perang berikutnya. Kebetulan ditemukan di perang Uhud. Pada saat perang Uhud, ketika Hamzah lengah, maka pasukan yang mengintai Hamzah sudah ditempatkan di posnya masing-masing. Ada satu orang yang bertugas ingin membunuh Hamzah, yaitu Wahsy. Wahsy seorang budak kulit hitam yang dijanji oleh majikannya, bila kamu sanggup membunuh, merontokkan Hamzah pada hari ini, maka imbalannya adalah kamu dimerdekakan, kamu dibebaskan. Dan kata Hindun, istri Abu Sufyan, maka saya akan berikan semua perhiasan yang ada pada tubuh saya
ada gelang, ya, ada cincin, semuanya saya kasih buat kamu. Sebenarnya Wahsy enggan membunuh Hamzah. Beliau tidak ada masalah apapun dengan Hamzah. Tapi kenapa mau? Karena ada kalimat ini, maka kamu dibebaskan. Inilah, karena beliau juga ingin bebas. Dia adalah ahli lempar lembing. Kalau ada 100 kali lemparan, 1 kali saja yang kesasar. Tapi 99 lemparan pasti kena sasaran. Maka dia dipilih. Maka pada saat itu pun walaupun dia sangat mahir dan lihai, dia tidak berani dari depan, dia masuk dari samping, Pak. Begitu lengah Hamzah, dilemparkan lembing, maka mengenai sasaran, masuk dari sebelah kanan ini, pinggang beliau, terus keluar dari sebelah kiri, dan itu adalah lembing yang sudah ditaruh racunnya. Kemudian pelan-pelan beliau runtuh dan rontok di bumi Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Ikrimah datang dengan sebilah pisau yang cukup tajam, dibelah dadanya Hamzah. Dibelah, Pak. Padahal beliau sudah jadi, enggak dibelah dada pun lagi pun sudah jadi mayat. Islam enggak boleh demikian, ya. Dia belah dadanya, kemudian datang Hindun, diambil isi perutnya, hati, jantung semuanya diambil semua, ditarik keluar, dicopot, dimakan, digigit, kemudian dikunyah dan dibuang kembali. Astagfirullahaladzim. Coba bayangkan, siapa yang melihat ini pasti kita marah, Pak. Maka pada saat tubuh Hamzah tergeletak itu ditemukan oleh Nabi Muhammad, tanpa mengeluarkan suara, derayan air mata Nabi Muhammad itu enggak sanggup dihentikan. Sampai-sampai sahabatnya mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau menangis?" "Iya." Air mata adalah kasih sayang. Maka disimpulkan di situ boleh ada orang menangis pada saat orang meninggal, boleh. Yang dilarang meratapi mayat, yang dilarang komen yang enggak panjang, ngomong dah apa-apa tentang mayat, jangan. Tapi kalau menangis, air mata apalagi keluar sendiri, itu sentuhan batin. Yang menangis itu sebenarnya bukan mata tapi hati. Kenapa kalau menjadi air mata? Karena keluarnya lewat mata, maka dikatakan air mata. Kalau tidak menangis, maka orang menyimpulkan bahwa kita tidak senang, bahwa kita senang terhadap meninggalnya si anu, meninggalnya suami, meninggalnya istri, seolah-olah kita senang karena istrinya tidak menangis. Maka apalagi ibu-ibu ini semuanya, kalau nanti bapak lihat bapaknya ini hampir-hampir meninggal nih, kan ada catatan medis di dokter, walaupun bukan hakikat, ya. Ini bu, bapak yang ka toto ngabe, pupu yang laki juk saya kemeng juk si atri. Berarti kata toto, begitu meninggal menangislah, nangis saja boleh, duduk menangis, mengenang yang baik-baik. Mayanaga mau cint. Anak-anak tanya, "Mak, beneran kan sakiti li ayah tapi, mak kau berat nemo mak? Pakai tip tak nemo, tilat tak meninggal ya kah?" Jadi nangisnya karena lama sekali meninggalnya. Nyoka le lalu, ya. Jadi boleh menangis, boleh, karena menurut Nabi air mata adalah kasih sayang. Apa bukti yang lain? Khadijah kembali kepada Allah, beliau menangis. Ibrahim anaknya, beliau menangis. Sahabatnya, beliau menangis, boleh menangis. Yang dilarang meratapi jenazah, ya. Jadi kemudian dilihatnya ini, Pak, memang siapapun yang melihat pasti menangis. Dilihatnya tubuh Sayyidina Hamzah dan tergeletak, kemudian ini dipotong-potong, Pak. Siapa yang nggak nangis nih? Tapi yang saya ingin sampaikan adalah, siapa yang kerjakan itu? Ikrimah bin Abi Jahal. Pada saat terjadi penaklukan kota Mekah, orang-orang yang memang merasa pernah bermusuhan dengan Nabi Muhammad lari itu, Pak. Ada yang datang minta maaf, dimaafkan. Ada yang datang mengikrarkan syahadah, ya diterima semuanya. Tapi ada juga yang hengkang, yang melarikan diri, yang hijrah. Termasuk salah satunya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Dia melarikan diri ke Yordania. Dalam perjalanan diikuti oleh istrinya. Ikrimah, kembalilah. Mau kemana kamu?
Balik, jangan tinggalkan saya di kala keadaan sudah begini. Kamu tinggalkan saya, kamu tidak setia. Ikrimah, bukan dek. Suatu saat nanti abang akan kembali. Biarkanlah hari ini saya berjalan untuk menyelamatkan diri saya, karena Muhammad dan pasukannya sudah menang. Pastinya mereka tidak lupa dengan apa yang saya kerjakan terhadap Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Pastinya mereka tokoh-tokoh itu pasti marah. Saya takut. Balik, you balik Leurina oleh istrinya ya, istri Ikrimah. Ikrimah ni anak Abu Jahal, Pak. Ikrimah ni cowok ni, walaupun ada ta marbutah di ujung namanya tu kan, memang dari namanya itu ada kata muannas, tapi orangnya laki-laki. Seperti nama Maisarah. Maisarah yang menemani Nabi membawa barang Khadijah ke negeri Syam. Maisarah, ada kata muannasnya juga, tanda muannas pada nama Maisarah, tapi dia laki-laki tu. Mbak tengok kena cik menan nata marbutah api uragam Abdul mana? Oh mana? You know, nama muannasnya. Syakinah ya, betul ini. Tapi maaf na urang cik gade. Yang nang urang macam na gade agam. Nah cukup gede, napa gede? Nah, jadi bukan setelah kita lihat pada namanya, kita lihat pada yang punya nama siapa, yang begitu ya. Jadi Ikrimah ini ada istrinya. Istrinya yakin Nabi Muhammad itu orangnya baik. Ayo kita kembali. Saya bawa kamu ke hadapan Nabi Muhammad. Saya sudah dengar cerita dan saya sudah pernah melihat banyak sekali orang yang dimaafkan oleh Muhammad. Orangnya baik, percayakan saya. Dia tidak dendam. Dia tidak seperti kita. Maka dibawanya suami ke hadapan Nabi. Nabi sedang duduk Pak dengan sahabat-sahabatnya. Begitu dia lihat, ditengok dari jauh, yang datang itu adalah anak musuh Allah, anak Abu Jahal. Dia para sahabat kan begini ngomongnya, ini pasti hancur saja ni Jahal. Seolah-olah kan benar kan. Jadi, tapi Nabi Muhammad tu lain bertindaknya Pak. Begitu Ikrimah datang, beliau sedang duduk bangun, memuliakan musuhnya itu. Apa kata beliau? Selamat datang muhajir yang telah kembali. Selamat datang kalimatnya. Selamat datang muhajir yang telah kembali. Kenapa dikatakan muhajir? Karena beliau sempat hijrah ke Yordania. Muhajir yang telah kembali. Sehingga para sahabatnya semua bangun Pak. Bedah mendung karena Nabi kebedah. Bergetar tubuh Ikrimah berhadapan dengan Nabi Muhammad karena begitu wibawanya beliau. Tapi karena menyambut dengan senyumnya Nabi, akhirnya beliau jadi yakin bahwa dia akan aman. Kemudian duduk bersimpu di hadapan Nabi. Apa beliau katakan kepada Nabi? Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Diterima anak Abu Jahal sebagai saudara seiman, seislam. Inilah Islam Pak ya, inilah agama kita. Kalau orang sudah baik, terimalah kebaikannya, jangan curiga ya, jangan menghukum secara tanpa faktual. Kalau dia sudah Islam, maka jaga, lindungi dia, kata Nabi. Maka akhirnya waktu dia ke pasar, pernah ada yang ganggu-ganggu, anak musuh Allah, anak musuh Allah. Masih ada yang ngomong-ngomong itu, dia lapor lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, kayaknya orang ini belum sanggup menerima saya sebagai saudara seiman. Saya masih dikatakan dengan kalimat-kalimat ini. Maka Nabi kemudian memanggil orang-orang ini semuanya. Beliau sampaikan nasihat, jangan ganggu lagi Ikrimah. Karena Ikrimah sudah menjadi saudara kita. Kalau dia sudah Islam, terimalah keislamannya. Itu bukan hak kita dalam urusan ini. Lupakan masa lampau. Mari kita bekerja hari ini untuk menuju hari esok yang lebih baik. Ini wejangan, inilah tatanan, inilah doktrin daripada Rasulullah SAW. Ada 4 poin besar ini yang saya sampaikan melalui ceramah singkat pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, bahan renungan buat kita. Seraya kita mohon kepada Allah, kiranya Allah bantu kita. Ya, kalau Allah tidak bantu, salat pun tidak sanggup kita lakukan ya. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk dapat melakukan 4 hal yang cukup besar pada hari ini, yang mudah sekali kita dengar,
enak kali kita dengar, mudah sekali kita ucapkan, namun payah untuk dilaksanakan. Tidak ada yang payah kalau ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalukal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma dhillir rahmah wa ni'mah wa salamah wal afiyah wal barakah wal maghfirah alaina ya Allah wa ala ahli baitina wa liman hadarana wa liman ghaba anna bi barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din. Allahumma salimna min afati dunya wa adzabil akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna wa li ustadina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ahli baitina wa liman hadarana wa liman ghaba anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Warqinal jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhanaka ya Allah amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allah Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian ceramah dalam rangka Maulid Nabi yang mulia yang telah kami sampaikan, mudah-mudahan berkenan, bermanfaat untuk kita semuanya. Namun jika ada terdapat salah, khilaf atau bahasa yang kurang sopan barangkali menurut pendengaran kita masing-masing, kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak dan Ibu semuanya pendengar yang berbahagia kami mohon agar diperbanyak maaf. Marilah kita saling memaafkan, semoga Allah mengampuni kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.